Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, di mana kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, kesehatan, bahkan berkat yang masih Tuhan limpahkan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan, terkhusus Tuhan jemaat-Mu, GOP Tetel, yang pada pagi hari ini Tuhan, kami beribadah Tuhan bersama-sama ya Bapa. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir memberkati kami Tuhan, menjamah kami Tuhan. Sehingga Tuhan dalam ibadah kami ya Bapa, kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu, kami boleh merasakan Tuhan urapan daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami Bapa boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dan kami juga boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur senantiasa untuk pekerjaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang Maha Esa itu yang senantiasa memberikan kekuatan serta kuasa kepada kita untuk dapat menjadi saksi Injil bagi semua bangsa di segala tempat, dan yang menolong kita untuk memperbaharui hidup kita untuk menjadi pembaru bagi sekeliling kita. Dengan sukacita dan dengan sorak-sorai kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita angkat kembali pujian ini, kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia
hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kita angkat pujian kita, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari bersama-sama kita angkat kembali pujian ini. Kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjub, Sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan yang baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Kita angkat kembali pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya, dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mengaku dosa kita dan menerima janji pengampunan. Sebelumnya kita kembali bernyanyi lewat pujian kita, "Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku."
tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Tuhan selalu mengampuni setiap kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari kita angkat kembali pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau pulihkanku. pulihkanku. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah. Dengan hati hancur, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Marilah kita menerima janji Allah tentang pengampunan dosa. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
Tuhan bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Kita angkat kembali pujian ini pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari jemaat, secara responsoria, kita akan membaca nas pembimbing untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Pada ayat yang pertama saya akan membacakannya, jemaat akan membacakan ayat yang kedua, demikian kita membacanya secara bergantian, dilanjutkan nanti ayat yang ke-12, dan pada ayat yang ke-19 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dilanjutkan ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita bersama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita kembali bernyanyi lewat pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, pulihkan hidupku.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, selamanya dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan masuk dalam persembahan ucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan kerelaan hati, kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu. Tangan kami terulur mengembalikannya kepadamu, karena semuanya milik-Mu Tuhan. Bapa, kuduskanlah persembahan ini. Berkenan kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu, dan segala sesuatu berkat yang tinggal dalam hidup kami. Ajar kami untuk memakainya secara bertanggung jawab di hadapan-Mu, sehingga seluruh hidup kami dapat kami jadikan persembahan yang hidup bagi-Mu, yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Engkau besertaku. Kita angkat kembali pujian ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khususnya untuk jemaat Oikumene, Gereja Oikumene PT Tel Tanjung Enim. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan secara online. Sebetulnya secara pribadi saya rindu sekali hadir di tengah jemaat sekalian, namun karena situasi
yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi saya percaya sukacita yang sejati yang disediakan Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi Dia itu tidak akan bisa terhalangi oleh jarak yang memisahkan kita. Dan saat ini kita akan mengikuti firman Tuhan atau mendengarkan khotbah dalam ibadah minggu hari ini 14 Juni 2020. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari jemaat sekalian kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, meskipun saat ini kami tidak bisa beribadah di gereja kami, khususnya di gereja Oikumene PTTL Tanjung Enim hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami semua. Sehingga biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, penjelasan firman Tuhan dalam khotbah minggu hari ini secara online dapat kami nikmati di dalam anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu saat ini, khususnya semua anggota jemaat gereja Oikumene PTTL di rumah masing-masing, di dalam ibadah online saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai pasal 10 ayat 8. Khotbah minggu pagi ini 14 Juni 2020 adalah bertema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Saya akan bacakan buat kita 3 perikop firman Tuhan ini. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Pasal 10 ayat 5 sampai 8, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tema firman Tuhan untuk kita adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Jemaat Gereja Oikumene PTTL Tanjung Enim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya manusia sejak awal telah diciptakan oleh Tuhan memiliki banyak kelebihan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana manusia itu diciptakan, dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Sebenarnya kelebihan yang dimiliki manusia itu semata-mata bersumber dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia itu. Dan kelebihan itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pribadi Tuhan yang sangat ajaib yang telah menciptakan manusia itu.
Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, dan Tuhan yang adil. Itulah sebabnya mengapa ketika Tuhan menciptakan manusia, sejak manusia diciptakan, memang dia sudah diciptakan dengan cara yang sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jika yang lain diciptakan Tuhan dengan hanya dia berfirman, maka manusia punya kelebihan yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara setelah dia membentuk manusia itu dari debu, dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi manusia menjadi makhluk hidup karena nafas Tuhan yang dihembuskan kepada manusia itu. Ini sekaligus mau mengatakan bahwa hidup manusia sesungguhnya adalah semata-mata ingin menyatakan Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada manusia itu. Itulah sebabnya manusia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan. Nah, hal kelebihan itu juga sangat jelas dari pengertian manusia dalam bahasa Ibrani. Kata manusia yang diterjemahkan dari kata Adam, di situ memiliki 3 arti. Yang pertama, arti Adam adalah the earth, artinya bumi. Manusia diambil, diciptakan melalui bumi ini, yaitu tanahnya diambil dan dibentuk oleh Tuhan. Itulah asal muasal manusia. Itu kenapa Alkitab mengatakan manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Atau dari debu kembali kepada debu. Nah, jadi yang membuat manusia itu punya kelebihan sebetulnya bukan karena fisiknya, bukan karena warna kulitnya, ya, bukan karena kepintarannya, tetapi semata-mata karena manusia itu Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang membentuknya dengan cara bukan hanya dengan berkata-kata maka jadi, tetapi tangan Tuhan secara langsung ikut terlibat di dalam pembentukan manusia itu. Bukan hanya itu, manusia juga punya kelebihan oleh karena manusia itu memiliki skillful. Itulah arti yang kedua dari manusia. Manusia diperlengkapi dengan kecakapan-kecakapan, dengan keahlian-keahlian. Sama seperti yang kita baca tadi. Ketika Yesus memanggil 12 muridnya, murid-murid itu tuh memiliki kecakapan yang berbeda. Ada yang berlatar belakang nelayan, itu sebagian besar murid-murid Yesus. Tapi ada juga yang berlatar belakang seorang akuntan, seorang pemungut cukai, seorang ahli ekonomi. Ya, seperti itu. Jadi ada juga yang menjadi tukang pembuat jala, karena nggak semua murid-murid itu penjala ikan. Tapi ada juga pembuat jala seperti Yakobus dan Yohanes. Itu pembuat jala. Jadi artinya mereka memiliki kecakapan yang berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Namun yang menarik dari makna manusia dalam bahasa Ibrani Adam, ada makna yang ketiga tentang kelebihan manusia. Dan inilah seharusnya yang menjadi penonjolan, yang harusnya menjadi highlight dalam diri manusia. Yaitu manusia diciptakan, dan makna dari manusia itu yang ketiga adalah innocent, tidak bercacat, tidak bercela. Ini sebetulnya yang membuat manusia memiliki nilai yang sungguh luar biasa. Manusia memiliki kelebihan karena dia tidak bercacat atau dia tidak bercela. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang kudus, yang terpisah dari semua ciptaannya. Artinya, jika ciptaan yang lain diciptakan dia hanya dengan cara berfirman, maka manusia diciptakan dengan cara yang luar biasa, dibentuk langsung oleh tangannya, bahkan dihembuskan nafas kepada manusia itu. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang menyatakan Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya mengapa makna kata Adam dalam bahasa Ibrani itu menggunakan konsonan H di tengahnya. Jadi bukan Adam seperti terjemahan Alkitab kita ini, tapi ada H di tengahnya. Adam itu menjelaskan singkatan dari haya, hidup. Artinya manusia memiliki makna bukan sekedar hidup. Kelebihannya bukan sekedar untuk bekerja. Kelebihannya bukan sekedar berkegiatan. Kelebihannya bukan sekedar cerdas melakukan segala sesuatu. Tetapi kelebihan yang paling utama adalah manusia itu melakukan semua, yaitu kelebihan yang bersumber dari Tuhan itu dilakukannya di dalam kesucian dan kekudusan. Nah, karena itu tidak heran Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mereka boleh menjadi berkat, untuk boleh memberikan berkat-berkat Tuhan, karunia Tuhan, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia yang diciptakannya. Namun saya ingin membatasi
tema kita ini, karena tema kita ini diambil dari perikop yang menjelaskan tentang manusia, yaitu di sini murid-murid Yesus. Dan kemudian mereka juga diutus kepada kawanan domba Israel. Itu berarti diutus kepada orang-orang Israel. Kalau konteks kita adalah orang Kristen, orang percaya. Supaya kita tidak bias memahami tema kita ini. Jadi di sini kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Di sini orang lain, lebih spesifik yang dibicarakan adalah kita semua sebagai anggota jemaat Gereja Oikumene PTTEL dan semua umat Kristiani yang ada di seluruh dunia ini. Nah, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita saat ini, dikatakan di situ tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, kita akan melihat tema kita ini, seperti apa Alkitab menjelaskannya. Jadi, kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Mari kita perhatikan, kita mulai dulu. Apa itu kelebihan? Dan dari mana sesungguhnya kelebihan itu berasal dan bermuasal atau bersumber? Mari kita lihat sama-sama. Di dalam pembacaan kita ini, khususnya dalam Matius pasal 9, ayat 35. Di situ dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ayat 36 itu yang menjadi dasar dari mana kelebihan yang kita miliki itu. Dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang percaya itu bersumber dari belas kasihan Yesus. Ya, artinya berasal dari anugerah Tuhan, berasal dari kasih karunia Tuhan, dari pemberian Tuhan kepada manusia. Dikatakan di situ Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dikatakan di sini karena manusia itu atau umat Tuhan itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, jadi seperti domba yang tidak bergembala. Nah, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, jadi di sini kelebihan yang dimiliki oleh kita orang percaya itu semata-mata sebetulnya bersumber dari belas kasihan Tuhan, dari kemurahan Tuhan, dari anugerah Tuhan. Nah, yang menarik di sini kalau saya perhatikan di dalam terjemahan bahasa asli, kelebihan itu yang diterjemahkan dari kata pereseuma, sebetulnya kata ini kalau kita perhatikan ya sangat jelas di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Mari kita buka sama-sama. Jadi kata kelebihanmu mencukupkan orang lain atau orang percaya atau sesama, ini sebetulnya tema ini bermuara juga di dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kalimat ini perikopnya adalah pelayanan kasih. Jadi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam persekutuan orang-orang percaya, ya, setiap orang percaya itu memiliki talenta yang berbeda, memiliki karunia yang berbeda. Ada orang yang memiliki talenta memainkan musik dengan baik, ada orang yang memiliki talenta bernyanyi dengan baik, ya. Ada orang yang memiliki talenta dia memimpin dengan baik. Semuanya itu bersumber dari Tuhan. Ya, ada yang talenta, ada yang karunia. Kalau talenta itu sesuatu yang diberikan Tuhan sejak kita lahir, sedangkan karunia itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk melengkapi mereka dalam pelayanan. Jadi karunia bukan permanen, tetapi talenta itu permanen. Nah, ini hal yang menarik kalau kita perhatikan. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang percaya, baik itu talenta, baik juga itu karunia, itu semua sebetulnya bersumber dari belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14 di sini dari 2 Korintus 8 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Ini konteks jemaat. Nah, karena itu kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kelebihan yang dimiliki oleh setiap jemaat, khususnya jemaat Gereja Oikumene PTTEL Tanjung Enim,
marilah kita sungguh menyadari bahwa kelebihan itu bersumber karena belas kasihan Tuhan. Jadi nggak ada tempat sebetulnya buat kita menyombongkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Baik itu secara intelektual, baik itu secara fisik, maupun yang lain-lainnya. Karena belas kasihan Tuhanlah melihat umatnya, supaya umatnya boleh bertumbuh, supaya boleh mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Maka Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan kepada setiap anggota jemaat Tuhan. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan itu, kalau kita perhatikan di sini, yang menarik adalah kata kelebihan yang sudah kita baca tadi dari Korintus, itu diterjemahkan dari kata Yunani tadi sudah katakan preseuma, ya. Nah, preseuma ini sebetulnya diartikan kelimpahan, ya. Jadi kelimpahan orang-orang kudus. Jadi kalimat ini bertujuan menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki orang-orang percaya atau orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan. Jadi ini konteksnya harus jelas, ya. Nah, sama seperti Matius yang kita baca tadi, itu konteksnya murid-murid, ya. Jadi berbicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini kelebihan dari umat Tuhan atau orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah dikuduskan dalam persekutuan orang percaya. Nah, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kelebihan yang kita miliki itu, kalau kita baca dalam pasal 10 ayat 5 sampai 8, di situ menjelaskan tentang bagaimana kelebihan dimiliki karena memang kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Artinya begini, kalau ada orang yang bukan milik Kristus atau orang yang belum menjadi umat Tuhan, mereka memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan. Maka kelebihan itu mereka pakai secara umum, secara humanis. Tetapi kelebihan orang-orang percaya itu berbeda. Diberikan Tuhan kepada mereka sebetulnya dalam konteks panggilan mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk mereka boleh mempraktekkan atau menyatakan kelebihan-kelebihan yang bersumber dari Tuhan itu kepada sesama anggota tubuh Kristus. Jadi mereka boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain. Hendaklah yang berkelebihan tidak boleh melihat yang kekurangan itu lebih rendah. Makanya Alkitab katakan kamu yang berkecukupan harus memberkati orang yang kurang. Dalam jemaat kita tentu tidak semuanya memiliki jabatan yang tinggi. Tidak semuanya di kantor, di PT Tel itu memiliki jabatan yang tinggi. Tapi ada juga yang mungkin staf biasa dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu tidak sungguh-sungguh dipakai Tuhan dalam konteks kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mencukupkan, untuk memberkati, untuk membuat anggota jemaat semua nyaman, tenang. Mereka tidak minder atau yang berkelebihan tidak merasa lebih hebat, lebih superior, atau yang satu lebih inferior. Tidak sama sekali. Tapi mereka betul jemaat itu boleh merasakan kelebihan-kelebihan dalam anggota jemaat itu adalah milik Kristus, milik umat Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain boleh kita saling memberkati, saling menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa jika kita bandingkan perikop yang kita baca ini tadi, dan bagaimana murid-murid telah dipanggil oleh Yesus itu, kemudian sebelum mereka diutus, mereka diberikan oleh Tuhan kelebihan-kelebihan. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ada satu contoh yang sangat jelas dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan, Paulus memiliki kelebihan yang jika dibandingkan dengan 12 rasul lain, dia memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya mengapa Paulus dipercaya oleh Tuhan untuk menulis separuh perjanjian baru, atau boleh dikatakan hampir separuh, nyaris separuh perjanjian baru. Karena Paulus menulis sekitar 13 surat yang dipercayakan Tuhan kepada dia untuk dia menulis surat di dalam perjanjian baru. Nah, namun kalau kita perhatikan, Paulus punya latar belakang yang begitu, boleh dikatakan latar belakang yang gelap. Dia penganiaya jemaat. Dia memiliki kelemahan-kelemahan di situ. Dia punya kelemahan masa lalu yang sangat memprihatinkan. Tetapi begitu seseorang dipanggil oleh Tuhan, kelemahan masa lalunya itu kemudian dikuduskan Tuhan. Artinya Tuhan memberkati dan menguduskan kelebihannya itu. Kita tahu Paulus memiliki intelektualitas yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki karunia bahasa yang luar biasa. Dia juga memiliki pengetahuan
tentang dunia ekonomi, dunia militer, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia filsafat, ya bahkan hukum. Paulus seorang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ini banyak kelebihannya. Sehingga karena kelebihan yang sangat luar biasa itulah Paulus pernah berdoa kepada Tuhan. Karena pada waktu itu dia sedang sakit. Minta kepada Tuhan untuk dia diangkat duri dalam dagingnya. Itu penyakitnya. Para ahli menyebut itu sebagai penyakit kanker mata stadium akhir. Sehingga kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, Paulus mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan secara fisik. Kenapa demikian? Karena Tuhan lebih mengenal dia. Itulah sebabnya mengapa kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Setelah Paulus meminta kepada Tuhan sampai 3 kali supaya duri dalam daging penyakitnya itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi dalam bagian itu dikatakan juga, dalam Korintus dikatakan bahwa supaya kamu tidak menyombongkan diri. Itu statement dari Paulus. Supaya saya tidak menyombongkan diri ya terhadap semua kelebihan-kelebihan yang saya miliki. Lalu Tuhan menaruh duri dalam daging di dalam diri Paulus supaya dia tidak menjadi orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kemudian dipakai oleh iblis. Dan jika itu terjadi, maka akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan Bapak Ibu kekayaan, kalau Tuhan memberikan Bapak Ibu kepintaran, atau apapun kelebihan dari Bapak Ibu, jangan sampai itu dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi pribadi yang sombong, membuat kita pribadi yang egois, yang hanya berpikir, oh ini kan karena Tuhan yang memberi, ini kan karena saya yang bekerja keras, ini saya yang berjuang, sehingga orang lain kita tidak lagi pedulikan. Akhirnya kita sibuk menikmati berkat-berkat atau kelebihan itu untuk diri kita doang, untuk keluarga kita doang. Sementara kelebihan itu harusnya dalam persekutuan orang percaya, dalam jemaat Tuhan, sebetulnya kelebihan-kelebihan itu harusnya di-share, dibagi seperti jemaat mula-mula itu. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Namun sekali lagi bukan berarti konteks jemaat mula-mula berbeda karena mereka dianiaya sehingga mereka pergi meninggalkan rumah mereka. Tapi prinsip memberi untuk menjaga keseimbangan, memberi untuk boleh memberkati jemaat Tuhan yang lain, itu merupakan tujuan Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Itu kata Tuhan sendiri. Ya, dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Bapak Ibu, kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita, ketika kita tidak gunakan dengan benar, ketika kita tidak pakai untuk mencukupkan sesama umat Tuhan satu dengan yang lain, sama seperti kita sedang menghadapi COVID-19. Mari kita yang berlebih, kita berbagi. Bahkan Alkitab katakan, kalau kau bisa memberi dari kekuranganmu, wow, itu luar biasa sekali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan itu kepada kita, akhirnya hanya sibuk kita nikmati seorang diri saja. Padahal dikatakan kelebihan itu adalah untuk mencukupkan. Ya, kata mencukupkan di sini di dalam bahasa Yunani dalam 2 Korintus 8 ayat 14 yang kita baca tadi berasal dari kata isotes yang diterjemahkan equality, keseimbangan. Bapak Ibu, ya, kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya ada keseimbangan. Saya, warna kulit saya hitam. Saya menikah dengan istri saya putih. Anak-anak saya ya mengalami warna kulit yang menjadi seimbang seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan kalau yang putih nikah dengan putih jadi nggak seimbang. Atau yang hitam menikah dengan yang hitam jadi nggak seimbang. Tidak itu maksud saya. Tapi banyak budaya yang berbeda. Ya, saya Batak, istri saya Toraja. Ya, anak saya menjadi seimbang dia. Ya, jadi Batak Toraja. Seperti itu. Ya, jadi inilah hidup itu. Jadi mari kita suku jangan menganggap kelebihan-kelebihan kita itu justru menyandera. Ya, menyandera kekudusan Tuhan yang membuat Tuhan tidak dimuliakan di dalam kelebihan yang kita terima dari Tuhan itu. Nah, yang menarik kalau kita lihat di dalam perikop yang terakhir, ya, kalau kita melihat di situ. Dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 8, ya. Kalau kita melihat di situ, kelebihan dari orang-orang percaya itu, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, kelebihan daripada orang-orang percaya itu sesungguhnya adalah diperuntukkan Tuhan, ya,
kelebihan orang-orang percaya itu diperuntukkan Tuhan? Yaitu untuk di dalam ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ayat 6. Kalau kita perhatikan di situ, di dalam ayatnya yang ke-6, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi kelebihan yang diberikan Tuhan itu artinya Tuhan ingin kita sesama umat percaya yang memiliki juga kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kita melihat dikatakan pergilah kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Nah, mari Bapak Ibu, kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebetulnya untuk dibagi, untuk di-share kepada setiap anggota sesama umat Tuhan, sesama milik Kristus. Mari kita boleh dikatakan situ pergi untuk membaginya seperti itu. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan di sana, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, kelebihan yang diizinkan Tuhan yang kita miliki itu semua adalah semata-mata untuk boleh menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kelebihan itu kepada saya. Karena itu kerajaan sorga itu atau Allah yang memerintah atas hidup orang percaya itu, itulah yang menjadi penggerak, pendorong yang paling kuat untuk kita boleh menyatakan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga dikatakan di sini, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, setiap hari harusnya orang-orang atau jemaat Tuhan di sekitar kita merasakan dekat sekali hadirat Tuhan itu. Dekat sekali kasih Tuhan itu. Melalui hidup kita yang sudah diberikan Tuhan kelebihan-kelebihan. Untuk kelebihan itu boleh memberkati sesama orang percaya. Dan yang berikutnya dikatakan ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Di sini sangat jelas berbicara tahirkanlah orang kusta dan seterusnya. Artinya orang-orang yang ada di tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan orang percaya adalah orang-orang yang memiliki juga banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan terkadang pergumulan yang mereka hadapi membuat mereka seperti orang sakit, tidak berdaya. Mereka seperti tidak punya semangat hidup lagi. Karena itu kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, mari sungguh-sungguh itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat hidup teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya sesama anggota jemaat PTTL di Gereja Oikumene PTTL ini. Mari kita sungguh-sungguh boleh membangkitkan semangat hidup teman-teman seiman kita, untuk kita boleh sungguh menyatakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Bahkan dikatakan untuk mengusir setan. Jadi artinya, saya sudah katakan tadi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki manusia itu bersumber dari Tuhan yang suci, yang kudus. Karena itu mari kita mempraktekkan semua kelebihan itu di dalam kekudusan, sehingga setan tidak berkuasa atas hidup kita yang memiliki kelebihan itu. Dan kemudian yang terakhir, haruslah kelebihan yang diberikan Tuhan itu dilakukan dengan motivasi yang kudus, yang murni. Ayat 8 dikatakan di situ bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, mari Bapak Ibu, kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita itu diberikannya karena anugerahnya. Karena itu mari kita gunakan itu juga dalam anugerahnya. Tuhan memberi itu kelebihan bukan untuk supaya kita menikmatinya seorang diri. Dan kelebihan itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk kita banggakan. Tetapi kelebihan itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma, anugerah Tuhan. Karena itu jangan sampai kelebihan itu kita pakai untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena kelebihan itu diberikan Tuhan kepada kita supaya terjadi keseimbangan di dalam hidup setiap umat Tuhan. Kita boleh saling berbagi, saling sharing, saling memberkati, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itulah kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya. Karena dia memiliki kelebihan-kelebihan untuk boleh menjadi berkat, sehingga di tengah-tengah persekutuan orang percaya terjadi keseimbangan yang luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Mari jemaat Gereja Oikumene PTTL Tanjung Enim dari Jakarta, saya menyampaikan kepada kita, ya, selamat menjadi orang-orang Kristen yang dianugerahi kelebihan-kelebihan, dan mari kita pakai itu untuk mencukupkan anggota jemaat yang lain, sesama jemaat Gereja Oikumene PTTL Tanjung Enim. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani hari-hari yang di depan ini, untuk kita boleh saling melengkapi, saling mengasihi, saling menyatakan kasih. Amin. Mari kita tunduk kepala sekaligus menaikkan doa syafaat.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa saat ini, khususnya untuk jemaat gereja Oikumene PTTel. Hamba berdoa khususnya jemaat yang masih beribadah di rumah-rumah, di tempat masing-masing. Mari Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Kami berdoa juga anak-anak kami, baik yang tinggal bersama dengan kami, maupun yang tidak tinggal bersama dengan kami. Tuhan, khususnya anak-anak kami yang tinggal di luar sana, mari Tuhan, Engkau juga menyertai anak-anak kami, sehingga mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa juga untuk perusahaan PT Tel, tempat kami bekerja. Mari Tuhan, Kau menolong dan memberkati perusahaan ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Khususnya untuk kami sebagai umat Kristiani atau orang percaya, khususnya yang tergabung dalam gereja Oikumene PTTel ini, biar kami boleh bergandengan tangan, khususnya kami yang tinggal dalam kompleks ini, supaya kami boleh memberkati PTTel ini melalui kehadiran kami, melalui pekerjaan, melalui keahlian yang Tuhan berikan kepada kami untuk bekerja di PTTel, sehingga pimpinan kami boleh melihat ada perbedaan yang mencolok antara orang percaya yang bekerja dengan orang yang belum percaya kepada Kristus bekerja, sehingga kami melakukan dengan kualitas yang terbaik. Berkati perusahaan PTTel Tuhan, nyatakan kasih-Mu supaya perusahaan ini terus boleh semakin boleh mensejahterakan karyawannya. Perusahaan dipakai menjadi berkat bagi kami, teristimewa bagi negara kami. Jemaat yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini, mari Tuhan, Kau menolong memberkati. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mari Tuhan, Kau berkati semua anggota jemaat gereja Ekumene PTTel Tanjung Enim. Tuhan berkati yang berulang tahun, baik itu anak maupun orang tua. Biarlah dengan bertambahnya usia itu, kasih mereka kepada Kristus pun semakin bertambah. Dan yang terakhir, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan memberkati bangsa kami, khususnya dengan pandemi COVID-19 ini. Biar negara kami segera pulih dari keadaan ini. Bahkan di atas itu semua kami rindu supaya melalui keadaan ini orang Kristen dimurnikan imannya, orang percaya semakin berkualitas imannya, sehingga mereka mampu memperlihatkan bagaimana kami menghadapinya, bukan sekedar menghadapinya dengan mengikuti semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk kami boleh mentaati, untuk kami bisa boleh menjaga jarak, dan kami tetap menjaga semua kehidupan kami supaya tidak mudah terkena COVID ini. Tapi di atas itu semua, biarlah juga kami boleh menyatakan iman itu, sehingga di tengah-tengah kami menjaga jarak, di tengah-tengah kami membersihkan tangan kami dan tubuh kami dan semuanya, iman di sana juga semakin bertumbuh, memperlihatkan kami tidak takut menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi Engkau memberkati umat-Mu semua dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kami semua yang sudah hadir. Walaupun kami beribadah secara online, tapi hamba-Mu percaya penyertaan-Mu hadir di dalam ibadah kami berikutnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak kita remaja.
Kita bersyukur untuk kesaksian pujian dari anak kita remaja, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat kembali pujian kita, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tidak rela sujud dan syukur. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk saat teduh dan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy